Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Pada episode kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mengkarantina ikan yang baik sebelum kita menebar benih ikan ke bak kolam bioflok kita. Nah teman-teman, proses karantina ini merupakan salah satu syarat sebelum kita melakukan penebaran benih. Kenapa? Karena karantina ini sangat bagus untuk mencegah penularan penyakit bawaan dari lokasi yang berbeda. Yang kedua, untuk menyegarkan ikan. Dan ketiga, untuk mengurangi tingkat kematian ikan. Dari awal teman-teman menerima benih sampai hari ke-30, menurut saya itu adalah masa krisisnya bagi ikan. Dalam masa krisis ini, teman-teman harus perhatikan baik-baik kondisi ikan teman-teman. Lalu, apakah kita bisa tanpa mengkarantina ikan? Nah, ada 4 syarat jika teman-teman tidak mau melakukan karantina, langsung ingin menebar saja. Yang pertama, benih itu harus lokal. Yang kedua, benih tidak boleh terdapat luka atau tanda parasit jamur di tubuh ikan. Yang ketiga, perjalanan benih dari hatchery ke lokasi teman-teman tidak boleh lebih dari 1 jam. Dan keempat, benih harus berasal dari hatchery yang baik. Nah, jika dari keempat ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka teman-teman wajib melakukan karantina. Boleh aja teman-teman paksa kalau teman-teman itu mau tiap hari itu panen ikan mati. Nah, jadi bagaimana cara karantina yang saya lakukan? Saya akan jelaskan step by step dan jenis antibiotik apa dan obat-obatan apa saja yang saya gunakan. Nah, simak baik-baik ya teman-teman, jangan di-skip. Pada hari pertama ini, teman-teman siapkan dulu bak untuk proses karantina. Baknya tidak usah terlalu besar, yang penting sesuaikan aja dengan jumlah ikan. Kalau bak seperti saya ini ukuran 2,8 x 2 dengan tinggi 1,2, ini bisa mengkarantina ikan dengan jumlah 5-8.000 ekor, tergantung size ya. Dan bak karantina ini tetap kita aerasi. Saya aerasi dengan Resun LP100 untuk bak karantina ini. Tapi karena jumlah ikan yang kita karantina ini cuma 1.200 ekor saya beli, jadi ketinggian air saya buat 50 cm aja. Soalnya biar menghemat penggunaan obat-obatan. Jadi pada proses karantina ini, untuk memberikan obat-obatan dan antibiotik, saya melakukan 2 metode. Yang pertama itu secara topikal dan kedua secara oral. Secara topikal saya menggunakan booster Blue Cooper dan secara oral saya menggunakan Enroflox 25. Jadi guys, untuk penggunaan Blue Cooper sebagai metode topikal itu opsional karena banyak merek lain yang juga bagus. Contohnya seperti Elbow, Acryphilapina CL, Methylene Blue atau PK. Jenis-jenis obat-obatan dan antibiotik ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa tonton video itu juga sebagai referensi teman-teman dalam memilih jenis obat-obatan. Nah, setelah ketinggian air ini sudah 50 cm, teman-teman harus hitung dengan tepat volume air ya. Karena jika salah dosis, jika menggunakan Blue Cooper ini dosisnya berlebih, ikan itu bisa mati ya teman-teman. Untuk Blue Cooper saya gunakan dosis 2 ppm. Lalu untuk osmoregulasi saya gunakan garam 100 gram per meter kubik air. Jadi Blue Cooper saya pakai 5 mili dan garam 300 gram untuk volume air 2,8 meter kubik. Teman-teman tinggal tebar aja. Kalau bisa ini ditebar dulu sebelum ikan masuk. Ketika ikan datang, sebelum dimasukkan ke bak karantina, teman-teman aklimatisasi dulu ya, kira-kira 5-10 menit sampai packingan berembun.
Lalu setelah aklimatisasi selesai, teman-teman usahakan air yang ada di dalam packingan ini nggak ikut masuk ke dalam bak. Jadi teman-teman harus buang dulu airnya. Lalu puasakan ikan selama 24 jam. Pada hari kedua, teman-teman mulai pemberian antibiotik secara oral. Ini menggunakan Enrofloxacin 25 dan saya campurkan juga vitamin. Pemberian antibiotik ini melalui pakan ya. Ini kita kasih 1 kali aja sehari. Kira-kira kasih 1% dari total biomas ya untuk jumlah pakannya. Jadi untuk 1200 ekor ini saya gunakan pakan 500 gram aja. Enroflox saya kasih 3 gram dan vitamin saya kasih 4 gram. Lalu campurkan dengan air hangat 200 ml. Dan teman-teman bibis ke pakan, lalu tutup dan biarkan 1-2 jam agar antibiotik dan vitamin meresap ke pakan. Lalu teman-teman tinggal berikan aja ke ikan. Ini bisa dikasih 1-2 kali sehari ya. Tapi harus tetap diingat, jumlah pakan itu 1% aja ya dari biomas. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, jika sudah teman-teman berikan Enrofloxacin pada hari kedua, untuk hari ketiga dan hari keempat itu teman-teman tetap berikan Enrofloxacin di dalam campuran pakan. Tapi ini perlu diingat teman-teman ya, jumlah pakannya itu jangan terlalu banyak. Karena takutnya ini bisa mengganggu kualitas air, malah membuat ikan jadi semakin buruk kondisinya. Jadi pada hari kelima itu teman-teman lakukan pengurasan total, pengurasan jumlah air total. Teman-teman di situ lihat secara visual apakah ada ikan yang terkena jamur, atau ada yang terkena parasit, atau masih ada lukanya yang terlalu parah. Nah, jika masih luka aja itu nggak apa-apa, tapi kalau ada tanda jamur itu teman-teman harus lakukan pengulangan pemberian Blue Cooper kembali dengan dosis yang sama sebelumnya. Dan teman-teman lakukan pemberian Enrofloxacin terus sampai hari ketiga. Teman-teman kuras lagi, cek lagi. Kalau ternyata sudah sembuh, ya teman-teman tinggal isi lagi airnya, lalu beri lagi Enrofloxacinnya kira-kira 2 hari. Dan teman-teman dalam sepanjang karantina ini teman-teman lihat ya, apakah ikan ada mati atau tidak. Nah, jadi ketika benar-benar tidak ada kematian ikan, di situ artinya benih itu siap ditebar. Jadi untuk benih yang saya karantina ini, itu pada hari keempat aja itu tidak ada kematian sama sekali. Jadi pada hari kelima itu saya kuras total. Lalu saya lihat jamur itu ada beberapa yang kena jamur, tapi jamur itu kayak sudah copot ya. Dan juga untuk ikan yang luka itu ada yang lukanya parah, ada yang tidak terlalu parah ya. Jika teman-teman jumpa ikan yang lukanya ini tidak terlalu parah, itu biarkan saja. Tapi jika dia punya luka yang parah atau dia ada yang tanda-tanda jamur, nah ini teman-teman jangan tebar ya. Teman-teman pisahkan aja. Nah, jadi pada hari kelima selesai karantina ini, itu persiapan kolam kita itu sudah lewat ya, sudah lewat hari ke-10. Jadi kira-kira ini hari ke-13 ya, saat saya persiapan kolam. Jadi airnya itu sudah lebih hijau ya, jadi menghijau dia. Padahal di hari ke-10 itu airnya ini masih coklat. Nah, itu tidak ada masalah teman-teman. Jadi yang penting ingat teman-teman, benih yang teman-teman tebar itu harus fit, tidak ada tanda jamur. Jadi benar-benar harus sehat dia ikannya, baru kita boleh menebar ikan. Itu yang paling penting. Untuk ikan-ikan yang seperti ini teman-teman, sebaiknya teman-teman ambil, teman-teman bisa buang atau teman-teman bisa karantina ulang. Jadi terserah teman-teman ya mau bagaimana. Dan pada hari ini juga itu saya melakukan sortir ya untuk kolam sebelah. Jadi karena ini ukurannya itu sudah ada yang lebih besar ya, ada yang 1,3 kg, ada yang 1,4 kg. Gurame juga ada banyak yang mau saya sortir. Jadi supaya ini ya teman-teman, mengurangi kepadatan ikan juga. Soalnya kemarin itu saya itu nebarnya itu saya gabung ya, ikan baru sama ikan lama. Jadi ya pada hari ini sekalian aja kita kerja, kita beresi semuanya. Jadi untuk ikan-ikan yang saya panen ini ya kita ambil ukurannya, kita sortir. Dan ikan yang itu nggak bisa langsung kita masukkan di bioflok ya teman-teman, itu saya karantina ulang. Dan rencananya juga saya besarkan juga di bak karantina aja. Nah teman-teman, jadi seperti itu cara karantina ikan. Lalu bagaimana jika teman-teman tidak punya bak karantina?
Nah, teman-teman gak usah bingung. Teman-teman bisa melakukan karantina di bak pembesaran. Yang penting dia itu ketika teman-teman sudah selesai karantina mau aplikasi Bioflok, teman-teman harus buang airnya 100%. Untuk dosis penggunaan antibiotik, garam, Blue Cooper itu semuanya sama aja. Tapi yang penting itu tadi, buang airnya 100% ketika teman-teman ingin aplikasi Bioflok. Lalu setelah selesai pembuangan air, teman-teman isi lagi dengan ketinggian yang sesuai dengan lingkungan teman-teman ya, teman-teman sesuaikan aja. Lalu teman-teman aplikasi garam, teman-teman aplikasi kapur, lalu teman-teman aerasi 24 jam. Nah, ikannya itu di situ puasakan dulu. Lalu hari esoknya teman-teman kasih makan seperti biasa sampai hari ketiga. Lalu nanti di hari keempat paginya teman-teman aplikasi gula dan probiotik sesuai dengan jumlah pakan yang telah habis selama 3 hari itu. Nah, jadi ini metodenya kalau dibilang orang itu banyak namanya metode 2 ya. Saya juga kurang paham. Jadi kalau metode 1, metode 2 itu karena saya dapatnya dari jurnal ya, teman-teman. Kalau teman-teman dapatnya dari aplikasi Gonila ya, saya nggak pernah baca, jujur aja, dan saya juga nggak pernah download. Tapi saya juga pernah nonton channelnya Pak Adi Sucipto. Ya kita nggak mau perbandingan gitu. Jadi ini cara saya sendiri ya. Saya improvisasi dengan lingkungan saya sendiri. Oke teman-teman, jadi itulah cara karantina ikan yang baik dan benar menurut prosedur yang saya lakukan. Jadi teman-teman harus perhatikan benar-benar kesehatan ikan sebelum masuk ke dalam bak pembesaran kita. Di next episode saya itu akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara memilih benih yang baik dan berkualitas. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan upload. Jadi kita sharing-sharing. Jadi buat teman-teman jika ada pertanyaan, jangan lupa tanya aja di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like. Dan untuk yang baru gabung, mohon dukungannya. Jangan lupa di subscribe channel Kisaran Aquaculture. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.